Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara maupun saudari tiang, semoga tiang pelungguh senamian senantiasa tekicanan kesehatan, kemudahan, kebijakan pertolongan, keberkahan, kemudahan rezeki oleh Resida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, elek malam makin niki Resida Allah ber yang pelungguh kesempatan untuk hadir di masjid niki dalam rangka kelanjutan pengajian yang sempat tertunda karena salah satu alasan pembangunan masjid niki. Nunas kepada Allah, semoga yang pelungguh senamian kegijanan kemudahan untuk melanjutkan pembangunan masjid niki sehingga tuntas selesai sesuai dengan apa yang tiang pelungguh inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan oleh Resida Allah Subhanahu wa Ta'ala, elek malam makin niki terbahas sokok pembahasan yang sangat-sangat penting, yaitu tentang qada'u al-hawaij. Itu membantu menyelesaikan kebutuhan atau kesulitan saudara-saudara atau batur-batur teh. Jadi zaman makin niki, nah tentunya napi yang tiang sampaikan niki adalah nasihat untuk tiang pribadi, karena belum tentu napi yang tersampaikan niki tiang sepenuhnya menjalankan. Makanya nasihat yang pertama niki untuk tiang sendiri, dan yang kedua untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tiang. Jadi sila napi yang disampaikan oleh para ulama ada yang terbereok dengar, ada yang terbereok pahami, dan insya Allah tenunas kepada Resida Allah ada yang tertebeng kemudahan dan pertolongan dalam menjalankannya. Sehingga seorang manusia niki ndekne mungkin bau gawe searan ibadah kecuali karena pertolongan langan Resida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndek mungkin tiang pelungguh senamian bau dateng jok masjid niki amun ndek pertolongan langan Resida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selaku gawe keniki sehingga tiang pelungguh tesami tersayang, tercinta oleh Resida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya digerakkan hati tiang pelungguh senamian, digerakkan kaki tiang pelungguh senamian untuk hadir, untuk datang sekedar dengar pengajian Nabi bahasan Resida Allah, Nabi bahasana Resida Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahasana para ulama. Jadi tiang dalam pengajian-pengajian ini tiang tetap gadu kitab. Ada ndak jamaah niki
dengah okatian doang. Ndak ada menten raos kuwe. Lagu aden tiang pelungguh niki mau keberkahan dengah langsung Nabi basit desida Allah. Nabi basit desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi basitnya para ulama. Nah tiang tinggal jelasan seketik bisa kurang jelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang manusia niki mesti arak kesulitan, mesti mengalami yang namanya ujian atau kesulitan. Sai-sai berembe-rembe pangkatnya, berembe-rembe kedudukannya, berembe-rembe sugihnya, berembe-rembe alimnya, berembe-rembe kondisi, mesti hidup di dunia niki mengalami yang namanya ujian. Dengan sugih, dengan alim, dengan pinter, dengan miliarder atau sayyid statusnya di dunia ini mesti arang alami ujian. Entah ujian ini berupa sakit atau berupa utang atau napi juga mesti dinara. Sehingga selama tiang lumpuh hidup di dunia ini akan ditimpa dengan ujian dan cobaan, entah utang salwe, entah kehidupan rumah tangga, entah pekerjaan, macam-macam kehidupan ini dengar. Makanya amun tiap lumbuh misalkan serbinan alat dengan ya seneng doa oh berarti ya cepat sembuh ujiannya. Amun alat duana lawan dengar duan susah ya seneng doang ya diri doang ya kemos doang, berarti ya cepat simpan masalahnya. Dinara dengan dunia ini kisah-kisah. Dinara berembe-rembe kesugihnya, berembe-rembe hatinya, berembe kepintarnya, berembe-rembe kealimnya. Deside Nabi doa manusia sang paling solah di muka bumi niki. Ujiannya berat, cobaannya berat. Bahkan ujian Nabi niki amat yang ungguh rasa ditebau. Sakaratul maut Nabi doang niki berbe keberatnya ditebau sita. Itu sebagai manusia biasa ditebau sita tahan. Sakit saras idan desida Nabi niki amun seandainya itu kecoba isi penyakit desida Nabi ditemungkin. Nah, padahal beliau niki adalah manusia sak paling soleh, manusia sak paling dekat langan desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi desida Nabi niki manusia sak paling dekat, terjuluki kekasih desida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marak niki kondisinya ujiannya paling belik, penyakitnya paling belik. Nah apalagi marak-marak itu pade. Jadi hendak merasa bahwasanya Nabi Arab hendak merasa bahwasanya oh itu doang teruji, oh itu doang merasa menderita, oh itu doang sakit. Ndik, selama tiang pelungguh senamian elek dunia niki, tiang pelungguh akan merasakan ujian. Mungkin misalkan oh alhamdulillah selesai urusan niki, selesai masalah niki, cemak tiang pelungguh akan diuji dengan masalah yang lain. Jadi selama tiang pelungguh senamian elek dunia niki hendak terpelai langan masalah. Kadang kita contoh misalkan oh masalah ini mungkin karena tiang elek niki, akhirnya pindah ke jok lain akan bertemu dengan masalah yang lain. Jadi pokok selama tiang pelungguh masih elek dunia niki akan diuji oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu tahu apakah ujian niki sebuah penderitaan, azab. Nah, jadi jangan kesalah sangka. Oh jadi angka tiang doang teruji,
angka berat gati ujian niki. Jadi ujian niki marak basen desida Nabi kadang ia hapus dosa-dosa sak gaut niki. Sehingga itu sebagai manusia niki mungkin amun tercatat atau amun terserminan catatan-catatan sak tertulis isi malaikat mungkin dia tersangkut. Sehingga langan baru terurus sampai tertinduk malik catatan-catatan keburukan dosa terdiki luwih. Sehingga seorang sahabat Nabi, seorang ulama, kemudian sahabat desida Nabi SAW. Jadi sangat-sangat terhormati isi murid-muridnya. Akhirnya Nabi bahasanya, wahai murid-murid, bahasanya, amun seandainya, padahal niki sahabat desida Nabi, keluarga desida Nabi, kemudian ulama dari kalangan sahabat. Amun seandainya si daripada niki tahu atau seandainya dosa niki ya arah ambuna, niscaya si daripada ni bilin tiang, niscaya si daripada ni dek demele dek debani dekat jok tiang. Artinya seorang manusia niki tidak luput dengan dosa dan kesalahan. Nah, ia tujuan antara ujian, bencana, kemudian kesempitan, hutang dan siang lainnya niki, ia langan kebersihan, ia langan kesucian oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu tekanan. Makanya desida Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan jok tiang pelunggus namian, man yuridillahu bihi khairan, saya tekangan oleh desida Allah, saya tersayang oleh desida Allah, yusib minhu, tebeng cobaan, tebeng penyakit, tebeng ujian, tebeng bencana macam, entah bencana kelam keluarga, sede, harta benda atau macam niki. Berarti desida Allah kangen tiang pelunggus namian. Mungkin arak dosa belik tu sak bau tertebus isi penderitaan niki, mungkin arak dosa tu sak tertebus isi bencana niki. Nah, berarti desida Allah ingin tiang pelunggus namian niki meninggalkan dunia niki dalam kondisi dosanya berkurang, atau mungkin dia narak dosanya sama sekali. Saya napi, saya sampun teruji, sampun tebet kesulitan, sampun tebet penderitaan, sampun tebet penyakit ele dunia niki. Nah, makin berembe-rembe idaknya bersabar dan bersyukur. Saya makin berketuan. Si A napi arak ujiannya, dia narak. Si B arak ujiannya, dia narak manusia dia uji. Cuma ujian niki tergantung kelas deh. Amunnya semakin kuat imannya, semakin solah iman, semakin berat ujiannya. Lalu kadang itu salah persepsi. Nah, ya ruang dengan niki wani teruji si di sida Allah, saya nggak apa baik dosa ini. Kadang itu salah entah penilai batur. Siapa tahu desida Allah ia kangen di nemele dengan niki meninggal dunia dalam kondisi dosa belek niki. Tebeng ujian, tebeng cobaan, aden dosa niki meleleh, aden jemak meninggal denarak dosa malik. Nah, jadi bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, apapun bentuk ujian tiang pelunggus namian, entah teruji isi bijajari, macam ujian niki, berdua terbijajari, nakal, bengek, tersabar, terpacu-pacu, entah terdoa. Sehingga doa dengan doa niki mujarab, mustajab, terkabulan oleh desida Allah. Jadi tidak termengeluh doa. Berdua terbijajari, misalkan jarang sembahyang, jarang menik, itu sebagai dengan doa sayang oleh anak niki salah satu cara munas cok desida Allah. Tiap waktu, tiap saat, tidak tanya mengeluh. Ante ni anak saya, angkat mengenai lalu jarinya atau apa, kadang itu mengeluh, itu silih. Lagu kira-kira
sampun dek teduan pas tengah malam, kereng dek teduan setiap waktu. Sehingga amun desida Allah berkehendak, amun desida Allah milih, insya Allah kanak bengel jadi dengan pinter, kanak bodoh jadi dengan pinter, kanak bengel jadi dengan soleh, dengan nina lebih jadi soleh, dengan saat berutang jadi lunas. Jadi amun desida Allah ngepean kehendak, ngepean kemilik, insya Allah selapuan tuntas. Jadi perlu dipahami, hendak temangkin merasa itu doang selapuan tiang selapuan itu berdua masalah. Nah, jadi makin terbahas berembe cara membantu saudara-saudara saat berdua masalah, kesempitan hidup, ujian dan yang lainnya. Nah, sehingga niki ia belik gati pahalene atau keistimewaannya. Mungkin tiap bacaan desida Nabi, bahasa-bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dengan sak girang bantu kesulitan-kesulitan. Elek zaman makin niki sulit. Nah, jadi sulit terdait kadang langka jak mil terdait dengan sak tergerak milih bantu batur kadang. Ini namun dia narak upah dia mele, namun dia narak imbalan dia mele, namun dia narak timbal baliknya dia mele. Nah, coba amun terperhatikan Nabi basin desida Allah, Nabi basin desida Nabi jauh lebih besar mungkin. Pelunggul mengharapkan mungkin imbalan 1.000, 2.000, 1.000, tapi desida Allah akan memberikan imbalan jauh lebih besar amun yakin dan percaya. Amun yakin dan percaya, amun arak batur kesulitan, terbantu sesuai kemampuan. Misalkan arak dengan butuh bantuan, bantu sesuai dengan kemampuan, tidak terpesulit diri, kecuali memang itu mampu bantu. Insya Allah amun terbantu dengan harta, desida Allah akan membantu jauh lebih besar tanpa yang pelungguh sangka-sangka, tiba-tiba mau bantuan, tiba-tiba mau pertolongan dan yang seterusnya. Nah, kemudian sedeman terbaca hadis desida Nabi, tiang akan membacakan tiang pelungguh senamian ungkapan seorang ulama besar. Beliau niki Imam Ibnu Syubrumah, ulama tabi'in. Beliau niki mengatakan, idza qalabta min akhika hajatan, wahai manusia, amun tiang pelungguh senamian nunas bantuan, nunas pertolongan, elek batur de, elek tetangga de, elek semeton de, falam yajhad nafsahu fi qada'iha, lagu de nara angan jak bantu sidin, de nara mele-mele nunas de keteng, adin ara isi de misalkan mana-mana isi bekelor, atau misalkan bantuan-bantuan napi juga tenaga, harta atau napi, misalkan falam yajhad nafsahu fi qada'iha, lagu de narak baik angan jak mele bantu-bantu itu, bahkan mungkin semprakna itu atau bahkan ya sedikna itu. Fadlub marratan thaniyatan, coba malik datang kedua kali, ndak telah datang malik kedua kali, siapa tahu dia lupa, siapa tahu dia ingat, telai malik penunas napi bantuan tendeng. Amun di mele bantu setelah kedua kali niki bahasan fatawadda wudu akalis sholat. Oh, amun marak niki kondisi semeton te, marak niki kondisi sahabat te, tetangga te, batur te, fatawadda wudu akalis sholat. Oh, jelap-jelap mulu, marak sidejak mulu untuk sembahyang, wa kabbir alaihi arba'a takbirat, jelap-jelap wudu marak sidejak sembahyang niki, kemudian
takbir 4 kali takbir. Maksudnya nanti sesungguhnya semeton niki ndekne berdua mati. Ndekne berdua perasaan wah mati angannya. Wah mati perasaannya ndekne berdua rasa simpati. Ndekne berdua rasa kepedulian wah mati. Takbir 4 kali marah itu salat jenazah. Wa'addahu fil mauta, anggap wah dengan mati. Dalam arti ia mati angannya walaupun jasadnya masih. Nah niki bahasa ulama niki sebagai tamparan yang begitu keras. Tamparan yang begitu keras. Adente Nabi ndak baik terjadi manusia seperti niki. Saat dia berdua perasaan, saat dia berdua angan, namun arak batur kesulitan. Lagu alhamdulillah. Masyarakat yang belum senamian, kalaupun arak suku dua rata-rata, masyarakat kepedulian tinggi, namun arak batur sakit, jelas pada lalu ke rumah sakit, bantu mana-mana dek nak duit, juan jaje, juan kepeng, juan macam atau sekedar datang kiriman doa dan seterusnya. Alhamdulillah dalam kehidupan bermasyarakat niki masih Nabi arat masih arak kepedulian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kepedulian atau simpati niki tidak sampai telang. Nah, amun terbau tingkatan lebih dari niki, maka kesebutan makin isi desida Nabi. Nah, sila karena niki dek narak ruginte. Dek narak rugine. Semakin terbantu, semakin kita terpemoloh isi desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi janji desida Nabi, innallaha fi aunil 'abdi. Desida Allah niki akan terus tolong, akan terus bantu tiang pelungguh senamian. Nabi juga kebutuhan jak terbantu oleh desida Allah. Madamal 'abdu fi auni akhihi. Selama tiang pelungguh niki senantiasa bantu, senantiasa tolong batur saat sedang membutuhkan bantuan. Jadi tidak merasa berkurang wah kepeng tu, berkurang harta tu, saya nak terbantu. Enggak. Justru bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta sak subulan tu langan kantong tu, langan dompet tu, langan lemari tu isi terbantu meringankan kesulitan batur-batur te, saudara-saudara te. Niki justru bahasa desida Nabi, dia rumbuk harta te. Harta te semakin bertambah, kemudian harta te niki semakin kekal, semakin ngeluit. Nah, insyaallah makin yang bacaan bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat pertama Nabi bahasa desida Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kita bantu batur sak kesulitan. Jadi kesulitan ini macam ahabbun nas ilallah anfa'uhum, dengan sak paling tersayang oleh desida Allah niki adalah dengan sak bermanfaat untuk orang lain. Berduan ilmu berne ilmu, berduan tenaga bantu isi tenaga, dan berdua tenaga lagu ia cerdas berne isi pemikiran, atau berduan harta bantu si harta. Jadi bantuan niki ndik harus berupa harta. Sak sogeh amuna mampu isi harta dan harta. Dengan alim amuna mampu isi ilmu, bantu si ilmu. Dengan sak kuat, dengan sak bajang, bantu isi tenaga. Gotong royong makin alhamdulillah. Sarang gotong royong niki alhamdulillah dibudayakan. Arak batur pinak Bali kita bantu gotong royong. Arak dengan meni terbantu. Dengan bersarak atau napi juga niki salah satu bentuk meringankan beban-beban atau napi arak kesulitan batur teh. Nah, jadi dengan sa paling tersayang oleh desida Allah niki adalah dengan sa bermanfaat. Ndekna arak batur butuh momot meco, arak dengan minta pendapat tenang, arak dengan butuh misalkan kedeng ni anak tiang dia sakit butuh ganti,
isi napiaran biaya rumah sakit arak 100 untuk satak. Kira-kira pira jak tulak. Amun dia narak, amun singgah 100 amun 100, dia niki justru mohon maaf. Niki justru ia sedak haden tu. Ia geroboti ia sedak. Amun tiang tunggu yakin jok di sini Allah batur kesulitan. Kemudian dengan tulus dan ikhlas, arah apa? Oh niki kedong tiang sakit, anak tiang sakit, dan nyejuk rumah sakit biaya segini 1 satak. Piran dia ganti. Jujur harus bubeng. Insya Allah jemak desida Allah akan ganti jauh lebih banyak, lebih besar. Amun yakin insya Allah. Dan niki mujarab duit dengan buktian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa di sini Nabi, wa habbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal sa paling tersayang, amal sa paling terseneng oleh desida Allah Subhanahu wa taala niki adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, kesenangan saat tiang pelunggu berikan jok batur sesama muslim. Jadi berbagai caranya agen batur muslim niki senang bahagia, tidak terjadi pendatang musibah atau jadi jauh masalah. Berbagai batur adina gedek, berbagai batur adina sili. Niki termasuk amalan sak paling terbenci oleh disini Allah. Jadi berusaha sekuat tenaga, ada yang tersaling paling, ada yang tersaling demenan, ada yang tersaling solah-solah, ada yang batur niki bahagia jok itu au shifu anhu kurbatan, atau itu berusaha berbicara ada yang menghilangkan kesulitan, ujian dan cobaan kaum muslimin. Au taqdi anhu dainan, amunadau tebeng keluasan rizki, tebeng kelapangan rizki, amunadau taqdi anhu dainan, itu saurat utangnya, amun diilah mana-mana tebeng hingga. Misalkan mungkin amun dia bayar utangnya yang tersita balina, amun sak berdua kemampuan terbantu sesuai dengan kemampuan teh. Au tatridu anhu ju'an, atau amun lapah tebeng makan taatongan. Jadi perlu misalkan arak suku tetangga kesulitan, dia berdua makanan, dia berdua beras, berembing atau berusaha bantu. Wala an amshi ma akhil muslim fi hajatin. Bahasa di sini Nabi, tiang membantu seorang muslim, mengeluarkan seorang muslim dari kesulitan, ahabbu ilayya, niki bahasa di sini Nabi, lebih aku sukai, lebih tiang cintai, min an a'takifa fil masjid syahran, lebih tiang pilih, lebih tiang cintai daripada tiang iktikaf selama sebulan. Padahal iktikaf niki termasuk ibadah yang pahalanya besar. Sehingga amun iktikaf niki kan dalam kondisi puasa, kemudian itu ndok elik masjid selama sebulan di kesubun, kecuali jok WC kamar mandi, itu ndok iktikaf selama sebulan, sembahyang, ngaji, baca Quran, kemudian napi juga kebaikan. Lagu bahasa desida Nabi, masih tiang milih sekedar bantu kebutuhan dengan muslim, lebih tiang cintai. Berarti pahalanya lebih besar, pahalanya lebih luwih dibanding Nabi iktikaf selama sebulan. Nah niki bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tante Nabi Arab tante kepancing isi desida Nabi, ada yang perhatian, ada yang peduli, ada yang perhatian jok saudara-saudara sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Jadi bahasa desida Nabi,
Amun arak seandainya dengan butuh, mending tiang butuh dari bantu dengan butuh niki daripada tiang iktikaf selama sebulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Sai menahan rasa marahnya, maka desida Allah akan menutup auratnya. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala aqwaman. Bahasa desida Nabi, desida Allah niki berdua aqwaman, jadi panjang, yahtassuhum bin ni'am. Jadi desida Allah niki di antara umat-umat niki, di antara manusia-manusia niki, desida Allah pilih kaum-kaum, orang-orang, kelompok-kelompok bin ni'am, tebeng keluasan nikmat, tebeng kesugihan, tebeng pangkat dan kedudukan, tebeng rizki sakluik, terpilih oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin amun desida yang pulus namian tebeng rizki sakluas, tebeng kekayaan, tebeng kedudukan, pangkat dan jabatan oleh desida Allah, berarti tiang pelunggus namian niki termasuk sak terpilih oleh desida Allah limana fi'il ibad, untuk membantu atau memberi manfaat untuk hamba-hamba. Jadi bahasa desida Nabi niki, Allah niki pilih langsung itu sak sugih, pilih langsung itu jadi pejabat, pilih langsung itu berdua kedudukan. Tujuannya Nabi niki, desida Allah niki pilih tiang pelunggus namian jadi dengan sugih, jadi dengan hebat, jadi dengan pinter, jadi dengan pangkat jabatannya tinggi. Tujuannya ndek semata-mata untuk itu diri mesa, tapi limana fi'il ibad, aden tiang pelunggus sak sugih bantu hamba-hamba sak lain, tiang pelunggus sak berdua jabatan dan kedudukan bantu dengan sak biasa-biasa, tiang pelunggus senamian sak tebeng kekayaan, aden ringanan, aden bantu kesulitan sahabat-sahabat atau saudara-saudara muslim yang lain. Niki tujuan desida Allah pilih tiang pelunggus jadi dengan sugih, jadi dengan berpangkat, atau jadi dengan berdua kedudukan, atau jadi dengan pintar. Wa yuqirruha fihim ma badaluha. Nah, niki bahasa desida Nabi. Desida Allah akan menetapkan dengan sugih adanya tetap sugih, dengan sak berdua jabatan adanya tetap jabatannya, dengan sak berdua kedudukan adanya tetap kedudukan. Ma badaluha, amuna kadu jabatan niki, amuna kadu kekayaan niki, kesugihan niki untuk manfaat dengan luwe. Sak sugih bantu, sak berdua jabatan bantu, amuna bantu dengan luwe, maka wa yuqirruha fihim ma badaluha, desida Allah akan menjadikan kedudukan dan kekayaan ini tetap, jangan tetap jadi dengan sugih, jangan tetap jadi dengan pinter, jangan tetap jadi dengan pangkatnya tinggi atau jabatannya tinggi. Fa idza mana'uha, bahasa desida Nabi, lagu amun dengan sugih ya adikna hartanya, ya adikna ketengna, ndek nebek dengan miskin, ndek membantu dengan sak sulit, ndek membantu dengan sak kebutuhan, ya simpennya untuk diri dan keluarganya. Sak berdua jabatan, ndek kadu jabatannya untuk membantu dengan sak kesulitan, ndek untuk bantu meringankan beban-beban dengan sak miskin. Jadi untuk diri mesak, untuk kekayaan mesak. Maka faida mana'uha, bahasa desida Nabi, amun sampai marah niki dengan sugih ndekna ber hartana, ndekna bantu dengan lain, dengan sak berdua jabatan, naza'aha minhum, desida Allah jakne cabut langan dengan niki. Desida Allah jadi cabut kekayaan harta langan dengan niki, atau jadi cabut jabatan. Coba makin dengan kadang jadi belik, kadang jadi dengan biasa. Bahkan tragis kehidupan setelah jadi dan belik, kadang masuk penjara,
mati dalam keadaan mengenaskan, miskin dan seterusnya. Jadi tidak perlu berbangga-bangga. Makin mumpung kesehat, teben jabatan, sila ia terjari terpinak jabatan niki untuk membantu saudara-saudara lain. Jabatan atau kekayaan niki titipan langan desida Allah, amun arak dengan saat butuh bantuan, sila keluarkan. Karena bahasa desida Nabi, amun tekadu harta niki, jabatan niki, kepintaran niki, kealiman niki, untuk meringankan beban-beban, untuk membantu kaum muslimin, insya Allah harta niki jana tetap, jabatan niki jana tetap. Lagu faida mana'uha, amun tawah sombong, merasa hebat, merasa paling sugih, milen terhormati, fahawwalaha, desida Allah cabut, fahawwalaha ila ghairihim, jana terganti jok dengan lain. Desida Allah pilih dengan sak lain, sak cocok untuk bantu. Sehingga kehidupan elek dunia niki ia beragam. Justru keragaman niki ia butuh hidup nyaman dan tentram. Jadi dengan keberagaman niki ia butuh nikmati hidup elek dunia niki. Coba kira-kira amun terhidup elek dunia niki selaku ana sugih. Coba kalau seandainya elek dunia niki selapuan jari dengan sugih, kira-kira main deh. Misalkan tiang perungguh keten miliaran selaku lagu jadi jual beli, saya beli selapuan sugih. Jadi misalkan milian tapi nak bali bertingkat 10 tingkat, bu saya jadi suruh dengan sugih dah. Dengan butuh jari tukang atau boleh jari ite sugih lagu ite anuan ya terlalu jok apa bangket ite tambahan diri, ite tenggalian diri, ite rampekan diri, selakuan ite gak gawe diri dengarak dengannya. Kira-kira marak niki kehidupan ini namanya ini nih. Jadi desida Allah pilih arak sasugih. Oh sasugih niki terpilih enggak karena tiang hebat, karena tiang pintar berusaha ya tiang sugih enggak, si dia terpilih. Bahasa desida Nabi, lungguh niki terpilih ada yang terbantu saat miskin, tinggi niki terpilih tebang jabatan ada yang terbantu dengan saat susah. Enggak termerasa tiang berdua jabatan saya enggak sekolah tinggi, tiang berdua kekayaan niki saya enggak tiang baju pegawai enggak. Nabi juga makin terterima langan desida Allah nikmat atau Nabi karena kasih sayang dan kemudahan langan desida Allah Subhanahu wa taala. Coba makin dendek sesuap nasi doang dek tebau amun desida Allah Nabi Arab dan itu penyakit demam. Kadang nasi doang dek bau tama. Amun te panasan demam tinggi, kadang air doang air. Nah niki kuasa desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis niki sebagai peringatan untuk tiang secara pribadi, secara khusus, sehingga kita saat nyampean niki lebih berat. Marak bahasa desida Allah, kaburamatan indallah an taqulu ma la taf'alu. Desida Allah niki sangat-sangat marah, menggah, sili, elek sai dengan saat tahu meraus lagu dia tahu gawe, ya doang cekat pidato, cekat ceramah lagu, sikapnya, perilakunya, dia sesuai kan ucapan, kan itu paling paling utama untuk menasehati diri sendiri. Nunas desida Allah ada tebeng kemudahan dalam menjalankan Nabi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat terakhir yang bacaan hadis, insyaallah pada pertemuan yang lain bacaan kisah-kisah para ulama tentang masalah niki. Saat terakhir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desida Nabi berbahasa, hadis sahih, man naffasa an muslimin kurbatan,
Sai-sai di antara umat tiang niki, ia pemolah batur Islamnya, kurbatan, ia pemolah kesulitan, entah Nabi pun bentuk kesulitan, ia pemudah. Min qurabid dunia, kesulitan oleh dunia niki. Jadi ia bantuna, ia ringankan. Naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Cemak desida Allah peringan, pemudah kesulitan yang perlu senamian oleh hari kiamat. Jadi niki upahnya gantinya lebih besar. Sehingga oleh hari kiamat niki dia terbau beramal, dia nar amal, tinggal terima amal. Nah, dengan sakirang bantu kesulitan, pemudah kesulitan, desida Allah jemak pemudah kesulitan oleh hari kiamat. Sehingga oleh hari kiamat niki kan para nabi doang nyerah. Para nabi doang nyerah. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi matahari di atas otak niki dalam kondisi panas. Jadi para nabiaran manusia mendatangi nabi niki di narak bani sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad, barulah akhirnya dari Nabi Muhammad nunas jong desida Allah barunya keringanan. Nah, dalam kondisi niki ia butuh amal-amal. Nah, salah satu amalan sak bantu keringanan, sak bantu meringankan depan ke jemaah hari kiamat niki adalah dengan sak pemolah batur lain, dengan sak bantu kesulitan batur-batur kaum muslimin. Wa man yassara ala mu'sirin, sai pemolah dengan sak sulit fit dunya li dunia niki, yassarallahu alaihi fit dunya wal akhirah. Allah akan mempermudah hidupnya di dunia kancik di akhirat. Jadi amun temilih hidup terdeang, amun milih hidup teringan, tenang, maka peringan, tenangan batur ndak te pinak batur niki gelisah, takut dan yang lainnya. Wa man satara ala muslimin fid dunya, sai sebut aib, cacat, dosa, kejelekan batur di dunia. Misalkan arak batur ya taubat, ndak terungkit-ungkit masalah, atau batur berdua kesalahan-kesalahan ndak terungkit. Jadi satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, cemak eli akhirat desida Allah niki akan menyembunyikan tersebut dosa-dosa itu, tersebut cacat-cacat atau aib-aib itu. Nah, terakhir wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahasa desida Nabi, desida Allah gak terus bantu tiang pelungguh selama tiang pelungguh niki bantu batur sak lain. Jadi makin amun temele terpemudah, amun temele terbantu, amun temele tertolong oleh desida Allah Subhanahu wa taala, sila terben kemudahan, sila terbantu, sila terbantu batur-batur kaum muslimin sak lain atau sak membutuhkan pertolongan. Tenunas jong desida Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang sedang kesulitan atau sedang diuji dengan penyakit. Semoga diangkat penyakitnya oleh desida Allah. Saudara-saudara yang sedang nabiaran diuji dengan hutang, semoga hutangnya dilunaskan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.